Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Firdaus. Di sini saya perwakilan dari kelompok 5. Dan di sini saya akan membahas materi tentang time value of money. Yang pertama, konsep dasar. Seseorang akan lebih senang menerima uang 1 juta per hari ini daripada jumlah uang yang sama, yaitu 1 juta setahun mendatang. Mengapa? Jika ia menerima uang tersebut hari ini, ia dapat menginvestasikan uang tersebut pada suatu tingkat keuntungan, sehingga tingkat keuntungan setahun mendatang uang sebesar 1 juta tersebut telah menjadi lebih besar dari 1 juta. Dan selanjutnya, konsep nilai waktu uang. Uang yang diterima sekarang nilai lebih besar daripada uang yang diterima di masa mendatang. Lebih awal uang Anda menghasilkan bunga, lebih cepat bunga tersebut menghasilkan bunga. Mengapa? Karena apabila kita menginvestasikan di tahun depan, bunganya tidak akan sama dengan di tahun sekarang. Selanjutnya adalah interest and compound interest. Bunga interest adalah suatu hasil yang diterima dari uang yang diinvestasikannya. Compound interest adalah bunga yang diterima dari investasi yang berasal dari bunga suatu investasi sebelumnya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang di atas. Konsep bunga sederhana dan nilai waktu dari uang. Seandainya Anda dihadapkan pada dua pilihan, yaitu menerima sejumlah uang, misalnya 1 juta hari ini, atau 1 juta 6 bulan lagi dengan tingkat kepastian yang sama, mana yang Anda pilih? Anda yang beranggapan kalau menerimanya hari ini sifatnya pasti, sedangkan apabila menerimanya 6 bulan lagi adalah tidak pasti. Ini adalah jawaban yang tidak diharapkan tentunya. Untuk menghindari jawaban ini, dalam pilihan di atas disebutkan bahwa kedua pilihan tersebut memiliki tingkat kepastian yang sama. Bagi yang pernah mempelajari ekonomi atau keuangan akan memberikan alasannya, yaitu karena adanya faktor bunga akibat perbedaan waktu atau istilahnya time value of money. Konsep nilai waktu uang, future value, nilai uang di masa yang akan datang dari sejumlah uang tertentu yang dimiliki sekarang. Seseorang yang memiliki uang dalam kurung PO 1000 ditabung di bank dengan bunga R 10% per tahun. Berapa nilai tabungan setelah 1 tahun? FV dalam kurung R.2 T sama dengan PO 1 plus R pangkat T. Baik, sekarang kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu present value. Nah, nilai sekarang sejumlah uang yang akan diterima pada masa akan datang. Anda dijanjikan uang pada 5 tahun yang akan mendatang, yaitu future value-nya sebesar 1.610,5. Jika suku bunganya 10% per tahun, maka nilai sekarangnya adalah, nah jadi kita di sini cari nilai sekarangnya gitu, nilai per tahunnya. Nah, di sini present value-nya sama dengan future value dalam kurung R titik koma T. Udah dijelaskan R itu persenan sama T itu tahunnya, per dalam kurung 1 tambah R pangkat T. Terus present value sama dengan, kita masukkan future value-nya yaitu 1.610,5 per dalam kurung 1 tambah 0,1 pangkat 5. Nah, dan hasilnya yaitu 1000. Jadi investasi per tahunnya tuh awalnya tuh kita 1000. Nah, bila kita investasinya 1000 terus ke 5 tahun yang akan mendatang, hasilnya itu dari future value-nya yaitu 1.610,5. Sekarang masuk ke materi selanjutnya, future value of annuity. Nah, dalam serangkaian pembayaran yang jumlahnya tetap selama beberapa periode. FVOA itu yaitu future value of annuity terbagi menjadi 2. Nah, ini ordinary annuity jika pembayaran dilakukan pada setiap akhir periode. Nah, terus annuity due yaitu jika pembayaran dilakukan pada awal periode. Nah, sekarang masuk ke future value ordinary annuity. Nah, saya akan menjelaskannya. Jika Anda merencanakan untuk menabung sebesar 1.000 setiap akhir tahun, nah, selama 3 tahun dengan bunga 10% per tahun, berapa nilai tabungan pada akhir tahun ketiga? Nah, sini akan kita jelaskan. Future value annuity-nya dalam kurung R titik N sama dengan A itu yang tadi ya 1000 atau terus dalam kurung 1 tambah R pangkat N negatif 1 ditambah lagi A dalam kurung 1 ditambah R pangkat N negatif 2 tambah A dalam kurung 1 tambah R pangkat N negatif 3. Kita angkatkan lagi di bawahnya yaitu sama dengan A dalam kurung lagi 1 tambah R negatif N negatif 1 tambah selanjutnya ditambah lagi dalam kurung N pangkat N negatif 2 tambah lagi 1 tambah R N pangkat N negatif 3. Berdasarkan contoh yang ada di atas tadi, maka nilai tabungan pada akhir tahun ketiga adalah future value of annuity dalam kurung 10% titik koma 3 sama dengan 1000
dalam kurung lagi 1 ditambah 0,1 pangkat 3 negatif 1 ditambah dalam kurung lagi 1 ditambah 0,1 pangkat 3 negatif 2 ditambah dalam kurung lagi 1 tambah 0,1 pangkat 3 negatif 3. Dan hasilnya yaitu masih tetap 1000 dalam kurung 3,3100. Nah, sama kita jumlahkan, kita kalikan sama yang 1000 dan hasilnya 3310. Sekarang kita masuk ke Future Value Annuity dulu. Nah, apabila pembayaran dilakukan pada awal periode, maka besarnya Future Value Annuity adalah Future Value Annuity sama dengan 1000 dalam kurung lagi 1 tambah 0,1 pangkat 3 ditambah dalam kurung 1 tambah 0,1 pangkat 2 ditambah dalam kurung 1 tambah 0,1 pangkat 1. Nah, bedanya sama future ordinary ini, nah ini di sini plus gitu, nggak negatif karena di awal periode. Nah, kita lanjut. Setelah semua dihitung, dijumlahkan dan hasilnya 1000 dalam kurung 3,641. Kita jumlahkan lagi dengan 1000 kalikan, hasilnya jadi 3641. Atau bisa juga dihitung dengan cara future value sum of annuity due sama dengan 1 tambah R, future value sum of OA nya sama dengan dalam kurung 1 tambah 0,1 dikalikan 3310. Nah, dan hasilnya yaitu 3641. Oke teman-teman, di sini aku bakalan jelasin materi selanjutnya. Nah, materi selanjutnya ada present value of annuity. Nah, present value of annuity itu terbagi jadi dua. Yang pertama ada present value of ordinary annuity sama present value of annuity 2. Nah, annuity itu apa sih? Annuity itu anuitas. Anuitas itu merupakan pembayaran yang jumlahnya tetap setiap periode selama beberapa periode. Contohnya, misalnya orang bayar utang dengan membayarnya itu setiap bulan dengan jumlah yang tetap. Misal kayak kita misalkan pakai Shopee Pay Later. Nah, Shopee Pay Later itu bayarnya per bulan dengan jumlah yang tetap selama beberapa bulan itu hingga cicilannya itu lunas. Nah, teman-teman, di sini ada contohnya ya. Nah, ada contoh dari present value of ordinary annuity. Nah, di sini tuh ada PVA min 1,N sama dengan A. Nah, A itu jumlah uang yang dibayar setiap satuan waktu. Nah, kalau I-nya itu suku bunga per satuan waktu atau per bulannya. Nah, N-nya itu jangka waktu. Nah, oke teman-teman, selanjutnya ada present value of annuity 2. Nah, apabila pembayaran dilakukan pada awal periode, maka nilai present value annuity-nya adalah, nah di sini ada rumusnya PVA L, T sama dengan A. Jawabannya sama dengan 1000 kurang buka 1 plus 0,909,9 plus 0,826 plus 45 kurung tutup sama dengan 1000 kurung buka 2,73554 kurung tutup. Nah, jawabannya sama dengan 2735,54. Mungkin teman-teman sekian dari saya dan kelompok saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata, salah-salah penyebutan tanda bacanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.